Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar memahami kandungan Quran Surat At-Tin. Sebelum menuju materi, teman-teman harus mengetahui beberapa hal mengenai Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya buah tin. Pesan pokok Quran Surat At-Tin ayat 1. Ayat 1 berbunyi Wattini wazzaitun. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Ada yang berpendapat bahwa tin dan zaitun adalah nama buah yang dikenal sekarang, yang menunjukkan kelebihan kandungan yang dimiliki kedua buah itu. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tempat banyaknya tin dan zaitun itu tumbuh, yaitu Yerusalem, tempat Nabi Isa lahir dan menerima wahyu. Ayat kedua yang berbunyi Waturi Sinin memiliki penjelasan bahwa setelah itu Allah bersumpah dengan Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Mengenai bahwa Nabi Musa menerima wahyu di tempat itu dikisahkan pula antara lain dalam surah Al-A'raf ayat 144. Dalam ayat sebelumnya dikisahkan bagaimana Nabi Musa naik Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Dalam ayat ini dinyatakan pengangkatan Musa sebagai nabi dan menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Ayat ketiga yang berbunyi Wahadal baladil amin memiliki penjelasan bahwa selanjutnya Allah bersumpah, dan demi negeri Mekah yang aman ini buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam dan Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid. Ayat keempat yang berbunyi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga bekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah kami amanati manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian ayat kelima yang berbunyi Tsumma radadnahu asfala safilin memiliki penjelasan bahwa manusia yang paling baik dan sempurna kejadiannya itu akan menjadi tidak berguna bila tidak dijaga pertumbuhannya dan tidak dipelihara kesehatannya. Manusia yang paling sempurna rohaninya itu akan menjadi jahat dan merusak di muka bumi ini bila tidak diberi agama dan pendidikan yang baik. Manusia yang lemah akan menjadi beban dan manusia yang jahat akan merusak masyarakatnya. Akhirnya di akhirat ia akan masuk neraka. Dengan demikian, manusia itu akan menjadi makhluk terhina. Selanjutnya ayat ke-6 berbunyi Illal ladina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun memiliki penjelasan bahwa Allah akan memasukkan manusia ke neraka kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan baik spiritual maupun sosial secara ikhlas dan sesuai syariat Islam, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya dan tidak pula berkurang. Allah selamatkan mereka dari neraka dan Allah berikan itu semua kepada mereka sebagai ganjaran dari Allah. Selanjutnya ayat ke-7 yang berbunyi Fama yukadzibuka ba'du biddin memiliki penjelasan bahwa Allah mempertanyakan bila masih ada manusia yang menganggap bohong apa yang disampaikannya kepada Nabi Muhammad, bahwa kemuliaan manusia itu diukur dari imannya dan perbuatan baiknya. Hal itu karena iman itulah yang akan membuahkan perbuatan baik, sedangkan keingkaran hanya akan membuahkan perbuatan jahat.
Dan ayat terakhir yang berbunyi Alaihissallahu biahkamil hakimin memiliki penjelasan bahwa Allah menegaskan bahwa menerapkan ketentuan tentang kemuliaan manusia itu didasarkan atas iman dan perbuatan baiknya. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha Bijaksana. Hal itu karena iman itulah yang akan membuahkan perbuatan baik, sedangkan keingkaran hanya akan membuahkan kejahatan. Sebagaimana disampaikan di atas, bila kemuliaan diletakkan pada kekafiran dan kejahatan, itu akan menghancurkan alam ini. Nah, teman-teman, ayat-ayat tadi merupakan ayat-ayat dari Quran Surat At-Tin. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari Surat At-Tin. Di antaranya yaitu menyadari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, selalu beriman dan beramal soleh untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar, bertawakal kepada Allah dan menyembahnya, kemudian memahami pentingnya hari pembalasan dan keadilan Allah. Teman-teman, begitulah penjelasan isi kandungan surat At-Tin. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.